Sampurasun. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang papat kelima pancer dalam satu kajian aspek atau dalam satu telaah saja. Karena jika di dalam video sebelumnya saya membahasnya secara general dan tentunya harus membahas aspek-aspek lainnya yang ada di dalam kehidupan. Papat kelima pancer dalam kajian tata salira atau tata diri, jika kita membedah tantungan kita atau wujud kita, maka kita akan menemukan bahwa pada wujud ini terdapat unsur-unsur dari papat kelima pancar itu sendiri. Di antaranya adalah unsur raga, kedua unsur ruh, dan ketiga adalah sejatinya kita yang sesungguhnya. Raga jasmani termasuk segala sesuatu yang ada di dalamnya, darah, tulang, urat, daging, jantung, hati, dan lain-lain, termasuk juga pikiran, keinginan, ego, dan seterusnya, bahwa semuanya itu adalah bersumber dari 4 acining. Akan tetapi unsur raga ini atau unsur jasmania ini bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Berbeda dengan apa yang menjadi persepsi umum bahwa raga adalah dipersepsikan sebagai sesungguhnya diri kita, bahwa raga dipersepsikan sebagai identitas dari diri itu sendiri. Padahal sejatinya raga itu tiada lain adalah jelmaan dari 4 acining itu sendiri. Jika raga ini mati, kemudian dikubur, maka raga ini akan terurai dan bersatu kembali dengan unsur-unsur 4 acining yang ada di dalam bumi. Begitupun jika raga ini dikremasi dan dilarung ke lautan, maka akan terurai dan bersatu kembali dengan unsur-unsur 4 anasir yang ada di alam. Selanjutnya adalah ruh. Ruh atau pancar yang bersemayam di dalam diri kita yang ditiupkan saat usia kandungan 4 bulan pun bukanlah diri kita yang sesungguhnya, karena ruh itu tiada lain adalah bagian terkecil dari yang disebut mahajat itu sendiri. Lantas, siapakah sejatinya kita? Kata kalima dalam papat kalima pancer di sini tidak dalam konteks sebagai urutan angka yang kelima, akan tetapi kalima di sini adalah sebagai sifat atau rasa yang suwung atau rasa yang suci. Bentuk raga kita yang disebut jelma adalah ruhangan atau wadah, dan ruhangan itu bersifat kosong, suci atau suwung. Itulah sejatinya manusia. Itulah sejatinya siapa kita, yang tiada lain adalah si kosongnya itu sendiri, si sucinya atau si suwungnya itu sendiri, bukan raga ataupun ruh. Namun perlu dipahami bahwa maksud kosong di sini bukan dalam konteks kosong melompong, akan tetapi kosong di sini tiada lain adalah sebagai gambaran dari suwung atau sucinya itu sendiri. Tanpa bermaksud untuk mencampur adukan satu ajaran dengan ajaran lainnya, di sini saya akan memakai terminologi yang ada di dalam keislaman agar uraian sebelumnya yang diutarakan bisa lebih jauh mudah dipahami. Kita pasti familiar dengan gambar berikut karena sering kita jumpai di dalam masjid, yaitu lafaz Allah, lafaz Muhammad, dan ruangan kosong tempat mimbar imam. Jika kita analogikan garis ruangan ini adalah raga, dan raga itu jelmaan dari 4 acining, kemudian kosongnya ini kita analogikan sebagai rasa atau sifat atau suwung atau suci dan tersimbolkan dengan tanda tasjid. Lantas di manakah pancar ini berada? Tatkala tantungan kita atau wujud kita berada dalam kesucian, maka pancar akan melinggih di dalam tangtungan kita serta menjadi imam anu musik malikeun, nu ngarenghapkeun, dan seterusnya.
Tapi tatkala tangtungan kita berada dalam kekotoran, tidak suci, dan seterusnya, lantas siapakah yang melinggih di dalam tangtungan kita? Pancerkah? Atau jin, setan, siluman? Dengan demikian, maka bagaimana kita menata diri atau menata salira agar tangtungan kita atau wujud ini senantiasa menjadi singgasana bagi pancar, dan pancar itu sendiri yang menjadi pilot atau menjadi imam di dalam setiap gerak kita, yaitu dengan menjaga kesucian tangtungan. Lantas apa dan bagaimana yang menjadi bentuk dari kesuwungan atau kesucian di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang disebut dengan perilaku atau akhlak yang mulia. Pikiran atau dan kecerdasan kita gunakan untuk kebermanfaatan atau kemaslahatan bersama, tidak digunakan untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain. Mulut kita jaga dengan hal yang baik-baik, tidak digunakan untuk mengumpat atau mencaci maki orang lain. Juga ego tidak merasa sebagai yang paling benar, paling suci, karena watak dari yang merasa paling benar atau yang paling suci tiada lain adalah sifat dari iblis itu sendiri. Demikian uraian singkat dan sederhana tentang papat kalimat pancar dalam kajian tata diri atau tata salira. Semoga bermanfaat. Kedepannya kita akan lanjutkan lagi bahasan papat kalimat pancar dalam aspek-aspek lainnya. Hatur nuhun, rahayu.